Penghuni rumah yang sempurna dan tamu cantik. Lanjutan setelah wanita salah masuk kamar. Rasanya tetap nyaman seperti ini. Kak Jiasin, aku datang lagi untuk menemanmu tidur. Kak Jiasin, aku mau bilang. Hari ini aku bertemu dengan pangeran tampanku. Tidur tengkurap ya? Kamu belakangan ini terlihat lebih lebar. Harus diet nih. Apakah kamu sudah kurus? Biar aku juga terpesona. Menaklukkan di sampingmu. Sayang, dekatlah. Ternyata pria ini adalah pemilik rumah ini. Sehari yang lalu, pria itu kembali ke villa. Dan menemukan bahwa rumahnya dihuni orang lain. Wanita itu secara keliru dianggap sebagai tukang reparasi yang membersihkan saluran pembuangan. Untuk berurusan dengan mantan suaminya. Dan biarkan pria itu berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah mantan suamiku pergi. Jadi pria itu menunjukkan identitas pemiliknya. Dan memberitahu wanita itu bahwa dia adalah pemilik villa ini. Sekarang dia kembali. Saya tidak berencana untuk menyewakan rumah. Biarkan para wanita pindah keluar. Tapi wanita tidak ingin pindah. Jadi mereka dengan penuh belas kasihan memohon kepada pria untuk membiarkan mereka melanjutkan sewa. Sewa bersama. Aku akan memasak dan mengurus rumah. Juga harus mencuci pakaian. Aku tidak mau mencuci pakaianmu. Pria bau. Pria bau menikah. Aduh. Saya capek, saya mau tidur dulu ya. Tetap ini yang paling nyaman. Kak Jiasin, sebentar lagi saya akan menemani kamu tidur. Kak Zhao Jiasin. Saya mau bilang sama kamu. Hari ini saya bertemu dengan pangeran berkuda putih saya loh. Usia 8 atau 9 tahun ya? Kau akhir-akhir ini banyak sekali bertambah gemuk. Harus diet nih. Kau sudah kurus? Kalau begitu aku juga akan tinggal di dekatmu. Sungguh nyaman, sayangku Tian-Tian. Wah. Tadi malam tidak tidur nyenyak ya? Hai. Kalau dia takut ada. Melempar penjahat ke kamarmu. Aku kehilangan satu malam. Sungguh membuat marah. Aku tidak melihat Xiao Tianxiu seperti itu. Dia cukup memiliki rasa keadilan. Dia bukan orang seperti itu. Kak, jangan-jangan kamu tertarik padanya karena dia tampan dan ingin berakting sungguhan. Biarkan dia menjadi temanmu saja. Bukankah kamu takut dia bertindak kasar? Masih mengenakan pakaian sesedikit itu. Seandainya bukan karena dia memaksa untuk tinggal beberapa hari. Aku ingin sekali telanjang bulat. Cuaca semakin panas. Kalau begitu, pergilah ganti pakaian. Baiklah, baiklah. Benar. Kakak benar. Tanpa sengaja semalam tidak pulang. Tadi aku lewat kamar, dia tidak membuka pintu. Aduh, aku ingat. Aku lupa memberitahu mereka bahwa pemilik rumah sudah pindah. Qin Chao pagi-pagi teriak-teriak, sialan. Pergi. Ada apa ini? Bukankah ini wanita cantik yang tadi malam? Astaga, terlalu mewah. Meskipun kau pemilik rumah, kau tidak boleh sembarangan masuk ke kamarku. Kau benar-benar tidak sopan. Tolong, itu kamar utama. Itu kamarku. Saya tidak peduli, pokoknya kamu yang melakukannya. Cepat minta maaf padaku. Dan kamu juga tidak pakai baju. Sungguh sangat menjengkelkan. Ini adalah kebiasaan pribadiku. Saya hanya bisa berusaha untuk lebih memperhatikan di lain waktu. Ini tidak akan terulang lagi. Baik. Jadi, jika kita harus membuat kesepakatan, tidak bisa hanya mengikatku. Kita semua harus membuat aturan bersama. Kamu tidak boleh sembarangan mengganti kamar tengah malam. Terutama kamarku. Aku. HMPH. Dan kamu juga sebaiknya lebih banyak memakai pakaian. Jangan sampai semua orang berkendara sambil bersendawa. Kamu. Dan kamu. Saat masuk, harus ketuk pintu terlebih dahulu. Jangan sembarangan merebut kamar.
Sepertinya saya yang salah. Lalu bagaimana dengan saya, Xiao Wang? Setelah makan, saya harus kembali tidur siang. Tidak benar. Jelas dia yang mengambil keuntungan dari kita. Kok sepertinya kita yang salah? Kita harus meminta pertanggungjawabannya. Ah, sudahlah. Lagi pula, kita juga sudah melihat tubuhnya. Anggap saja imbang. Chengdu adalah dewa bagi saya. Jangan sampai dia terlalu kesulitan. Aduh, benar juga. Rumah kita sekarang ada laki-laki lain. Lain kali lebih hati-hati ya. Cepat ganti bajumu. Aku tidak mengatakan apapun padamu. Kau bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Zhao Jiaxin, kau keluar dari rumahku sekarang juga. Meriam. Ayah, ada apa ini? Jiaxin, apa kau sudah menghitungnya? Maaf, Guru Yo. Yo Hao, kau kenapa lagi sih? Zhao Jiaxin, apa kau sudah melupakan semuanya begitu cepat? Apa kau mau aku membantumu mengingatnya? Setelah kau pergi bersama pria asing itu tadi malam, kalian sebenarnya sudah melakukan apa? Apa urusanmu dengan apa yang kulakukan? Dengan dasar apa kau datang ke sini? Kau akan menanggung akibatnya. Bajingan. Kau berani bilang tidak ada hubungannya denganku? Keluarga Zhao kalian sudah menerima mas kawinku. Lalu kau menikah denganku, dan kau bilang tidak ada hubungannya denganku? Mas kawin akan kurembeskan. Aku tidak akan menikah denganmu. Mas kawin akan kuberikan kembali. Aku tidak akan menikah denganmu. Berhentilah berharap. Zhao Hai, apa yang kau katakan itu masuk akal? Kau menerima mas kawinku dan tidak mengembalikannya? Kau mengolok-olokku, ya? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak berani bertindak kasar. Jangan marah. Tenang, tenang. Sialan, pergi ke ibumu. Bunuh aku, bunuh dia. Jangan berisik, Yo Chao. Jangan pukul lagi, lepaskan aku. Lepaskan aku, Yo Chao. Aku akan bicara baik-baik dengan Jiaxin. Dia pasti mendengarkan saya. Yo. Ada apa-apa, datanglah padaku. Jangan pukul saya. Ayah, jangan takut untuk memukul Jiaxin. Keluarga Yo di Jiangzhong menguasai segalanya. Bagaimana bisa tega mengeluarkan uang darimu? Kalau tidak, dengarkan ayah dan nikahi dia. Cukup, saya mohon. Ayah. Apakah kamu tega mendorongku ke dalam kubur api seperti ini? Kamu menikahiku, apakah itu menyusahkanmu? Keluarga Youku adalah keluarga pahlawan Jiang Zhengyi. Menikah denganmu itu adalah memperlakukanmu dengan baik. HMPH. Ah, bukankah kamu yang menyuruhku menyerangmu? Semakin kamu melawan, semakin aku merasa bersemangat. Kau mau apa? Kau? Kapten? 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 Maaf. Maaf. Beri aku sedikit muka. Beri aku muka. Kau juga perlu menjaga muka. Sialan. Kau ngapain sih? Beri aku itu. Yo Hao, hormati aku sedikit. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Bukankah ini Dr. Su? Kenapa kau tidak meneliti sel punca supermu? Kamu tahu dari mana? Aku juga tahu badanmu cukup bagus. Tak tahu malu. Aku akan lapor polisi untuk menangkapmu sekarang. Aku akan bilang pada saudaramu. Ayo kalian berdua maju. Tahan dia. Aku ingin melawan 2 orang. Aku datang. Benar-benar kebetulan sekali. Kukira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Tidak kusangka kau ternyata adalah pemilik rumahku. Oh, kau pramugari yang kemarin itu, ya? Kupikir kenapa wajahmu begitu familiar. Tapi, kameramu semalam tidak tenangnya. Leherku hampir patah karena kamu. Maafkan aku. Apakah cukup hanya dengan maaf? Kamu tidak perlu mengganti rugi sedikit pun? Aku datang. Suara apa itu di luar? Ada orang mengacau di rumah. Keluar dan lihat, aku sudah datang. Ah. Kau mau apa? Siapa berani masuk monster ini? Kau masih bengong? Kenapa tidak serang dia? Kau berani mengganggu adik ipar saya kecil. Kecuali kau. Kakak kedua. Bangsat pemukul hitam. Betul, dia adalah si brengsek juara tinju yang bisa membunuh sapi dengan 1 pukulan. Apa kamu takut sekarang?
Meskipun begitu, kita harus tetap maju. Tadi saat berkelahi, kamu jauh-jauh. Sekarang berpura-pura berani ya? Pergi jauh-jauh, hati-hati nanti darahmu kena. Kamu. Kalian kenal ya? Zhao Jiaxin, kamu berpura-pura bodoh apa? Dia kan yang kemarin? Ah. Ngomong apa sih? Masih mau bertindak? Dia sudah pergi dariku. Dia terbang. Dia. Lain kali jatuh. Wah, ini jagoan. Tapi saat ini tidak bisa digunakan. Kamu tidak mengerti apa-apa. Tidak bisa jatuh itu buruk. Ada. Hancurkan dia, hancurkan dia. Ah. Ada, bertahanlah. Bertahanlah, ya. Hei. Berani datang ke rumahku untuk berbuat jahat. Kau masih ingin hidup dan pergi, ya? Jangan bikin onar lagi, semua orang. Aduh, berani-beraninya kamu menggangguku. Zhao Jia. Apa Zhao Jia mengira Zhao Jia sudah gila? Jiaxin, cepat hentikan dia. Jika Yao Xiao dibunuh karena Zhao Jia kita, maka Zhao Jia kita akan hancur. Sang Tian, cepat lepaskan dia. Dia sudah mati. Kita semua sudah selesai. Berpegangan tangan. Keluar. Jika Anda berani muncul di rumah saya lagi, saya akan membiarkan keluarga Yao Anda menguap langsung dari Jiangcheng. Saya bilang keluar. UPS, bersikaplah lembut. Lihat yang lain. Anak ini benar-benar pandai berkelahi. Kau pun tidak bisa mengalahkannya. Aduh. Che Xiao, barangnya sudah kuambil. Sial. Aku lupa urusan penting ini. Apakah ada perubahan? Ada apa yang terjadi? Semua ini gara-gara mantan istrimu terlalu cantik. Aku terus menatap mantan istrimu. Sampai-sampai aku lupa tentang apa itu sel punca super. Sel punca super. Sialan. Aku hampir mati karena itu. Kau bilang apa sih? Aku tidak bisa mengalahkan Xiao Tianqi. Apakah aku tidak bisa membunuhmu? Tuan Yao, yang kuwakilkan adalah keluarga Henry. Keluarga Yao, apakah kalian masih ingin terbang tinggi? Semua ini perintah dari kakekku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa? Katakanlah. Lalu bagaimana selanjutnya? Su Qing dan Zhao Jiaxin memiliki persahabatan yang dalam. Kamu hanya perlu memanfaatkan Zhao Jiaxin. Tidak usah khawatir akan mendapatkan sel punca super. Hehehe. Sepertinya dia mengalami cedera yang cukup serius. Apakah perlu membawanya ke rumah sakit? Saya sudah memeriksanya. Tanda vitalnya semua stabil. Tapi entah kenapa bangun. Masih bergantung pada asuransi rumah sakit. Tidak perlu merepotkannya begitu. Hanya gangguan ki dan darah yang sederhana. Cukup dorong kinya saja. Dorong kinya. Ini adalah teori pengobatan Tiongkok. Meskipun pengobatan Tiongkok agak fantastis, tapi kadang-kadang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Kalian harus percaya pada ilmu pengetahuan. Sudah. Sungguh luar biasa. Inilah kekuatan ilmu pengetahuan. Brengsek. Tolong pahami situasinya sebelum berbicara, ya. Tidak tahu diri. Jin Chen, kamu salah menuduh Tuan Xiao. Tadi dia yang menyelamatkanmu. Dia. Bagaimana dengan Erda? Yao Hao dan yang lainnya tidak mengganggu kalian kan? Tenang saja, dia sudah diusir oleh kakak Tianche. Kakak Tianche sangat berani tadi. Dia membuat mereka melarikan diri dengan ketakutan. Dia yang mengusir mereka. Tidak mungkin dengan kekuatan ada. Orang yang tidak dikenal pasti tidak mungkin mengalahkannya. Kalian cepat ceritakan padaku bagaimana dia mengalahkan Ada. Saudara Tianche baru saja meletakkan tangannya di dadanya. Kemudian dia langsung kehilangan kemampuan bertarung.
Orang yang menang. Aduh. Bertarung masih harus ada aturannya. Hanya kamu. Orang pertama yang dipukuli sampai mati saat Anda pergi ke medan perang. Sayang sekali oke. Terima kasih untuk TN Xiao hari ini. Anda berterima kasih kepada orang lain sekarang. Ya, terima kasih. Saya tidak berani berterima kasih kepada bau ini. TN Xiao. Hari ini benar-benar minta maaf. Adik saya terlalu tidak sopan. Untungnya ada kamu di sini tadi. Tidak masalah, tidak masalah. Saya sebagai tuan rumah juga seharusnya membantu kalian menyelesaikan masalah. Baiklah, baiklah. Jiasi, kakekmu baru saja menelepon meminta kita untuk kembali. Katanya ada sesuatu yang mendesak di rumah. Pastinya dia memaksa aku untuk menikah dengan Yo Hao. Aku tidak mau pergi. Itu tidak bisa. Kamu tahu kan sifat kakekmu. Kalau dia marah, dia bisa mengusir seluruh keluarga kita. Kita tinggal di mana? Sangat menyebalkan. Ini kamu ini. Kak Jiasin, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Saya punya sebuah ide. Ide apa? Jika kamu mencari seorang pacar yang tampan untuk berpura-pura. Dengan begitu, kakekmu tidak akan menyusahkanmu, kan? Iya juga sih, tapi siapa yang bisa cepat-cepat dicari? Ide ini kurang bagus, ya? Iya, ini agak terburu-buru. Masakan ini benar-benar luar biasa. Celanaku membuatku menyerahkan pangeranku kepada orang lain. Aku tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Dong Dada, tolonglah. Ambil keterampilannya. Dia bisa menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya. Anggap saja ini sebagai ganti rugi untuknya. Baiklah. Kalau begitu, orang baik harus melakukan sampai akhir. Antar Buddha sampai ke barat, ya. Aku juga akan menemanimu. Aku juga pergi, aku juga pergi. Kak Jiasin, aku datang untuk melindungimu. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan memukul kepalanya sampai pecah. Terima kasih semuanya. Tuan Zhao San. Anda bisa dibilang orang yang terkenal di Jiangcheng. Apa yang Anda katakan harus dipegang teguh, kan? Sudahlah. Shuai ke Zhao Jiaxing di luar sana menggoda pria liar. Bekerja sama dengan orang luar untuk menjahati saya. Keluarga Zhao seharusnya memberikan penjelasan kepada saya, kan? Setidaknya tenanglah. Aku sudah menyuruhnya kembali. Aku menyuruhnya meminta maaf langsung padamu. Jangan berkelit. Aku memanggilmu Tuan Tiga. Kau benar-benar menganggap dirimu orang penting, ya? Zhao Laosan. Jangan tidak tahu diri. Kamu tidak membawa orang baru dari keluarga Zhao ke tempat tidurku hari ini. Keluarga Zhao kalian hanya bisa menunggu kehancuran. Istri komandan, ya. Aku akan pergi sekarang. Bawa kembali orang baru dari keluarga Zhao. Tidak perlu dibawa. Aku sudah kembali. Kamu benar-benar menganggap dirimu seseorang yang penting, ya? Zhao Laosan. Jangan sok kenal ya. Hari ini kalau kamu tidak membawa pengantin Zhao ke tempat tidurku, keluarga Zhao tunggu saja kehancuran. Guru, saya berpikir seperti ini. Bawa pulang Zhao Jiaxing. Tidak perlu dibawa. Saya sudah kembali. Tidak perlu, kan? Aduh. Kalian semua datang juga ya? Beraninya besar juga ya? Kau yang beraninya besar, kan? Berani juga kau bertindak brutal di sini. Sungguh sombong dan angkuh sekali ya. Aduh. Kiao ya sudah terbiasa dengan sikap sombongnya sejak kecil. Tidak bisa berubah. Keluarga Yo memang memiliki tradisi yang baik. Yo Hao, jangan lagi mengganggu keluargaku di sini. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan menikah denganmu. Ayo, teman. Ini adalah pacarku, Su Tianche. Wah, putriku yang baik. Kamu sembarangan menemukan pria liar untuk mengelabui kami. Kamu sengaja bermain-main dengan kami, kan? Itu penilaian-penilaian. Sebenarnya, Jiaxing juga sudah banyak bicara tentang ini. Kalian berdua tampak sangat saling menyayangi. Apakah kamu masih peduli dengan hidup matinya keluarga Zhao? Apakah kamu peduli dengan hidup matiku? Ini adalah ibu tiri Jiajing. Wanita ini sangat buruk, licik dan masuk akal. Dia terutama menikah dengan Jiaxing dengan Yo Hao. Apa yang salah dengan Yo Hao? Keluarga terkenal, muda dan kaya.
Berapa banyak wanita Jiang Cheng untuk meremas kepalaku keluar dari keluarga Yao. Aku sudah berusaha keras untukmu, kau tahu tidak? Kau jangan hanya bicara manis di sini. Kau hanya memikirkan kemewahan dan kehormatanmu sendiri. Apa yang kau katakan? Kalau mau menikah, menikahlah. Aku tidak akan menikah. Hei, kau ini tidak tahu berterima kasih. Aku susah payah memperjuangkan kesempatan ini untukmu, untuk menjadi nyonya muda di keluarga Yao. Kamu tidak menghargai, sudah cukup. Bahkan masih mengejekku. Kamu bahkan lebih jahat daripada ibumu yang sudah mati. Apa yang kamu katakan? Ibu. Apa yang dikatakan kakak? Ibu juga demi kebaikanmu. Kamu tidak bisa melakukannya secara langsung? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada ibu? Nona, meskipun kau tidak mengakui ibu, ibu tetap saja orang tuamu. Kau berbicara tidak sopan kepada ibu, bukankah itu tidak bermoral, Nona? Cepatlah minta maaf kepada ibu. Siapa Jingjing? Jiang Xintong adalah adik perempuanmu. Pengurus rumah tangga keluarga Sao kami. Satu pengurus rumah tangga, mengurusi terlalu banyak hal. Suruh dia minta maaf padanya. Jelas-jelas dia yang menghina ibuku. Dia juga tidak sopan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Anakku kecewa. Jiasin, lihat, kakekmu sampai marah. Kalau tidak, kamu minta maaf saja pada ibu sambungmu. Hahaha, Zhao Jiasin. Aku awalnya mengira kau sangat sombong. Ternyata kedudukanmu di rumah juga seperti ini. Haha, andai ku tahu. Aku tidak perlu berpikir panjang. Langsung saja menentukan tanggal pernikahan dengan keluargamu. Nona, kau masih ragu-ragu? Sesuai dengan aturan keluarga, menentang orang yang lebih tua itu harus menerima hukuman keluarga. Minta maaf sudah dianggap ringan. Tidak menarik, tunggu. Saya akan menyelesaikan ini. Apa kamu akan minta maaf untuk dia? Bukan minta maaf untuk dia. Saya yang menghukummu untuknya. Kamu berani memukulku? Kamu yang cuma seorang pembantu berani berkorban cinta? Wanita utama. Anjing dari pedagang pun layak menyebut aturan? Tutup mulutmu Memang pantas dia dewaku. Jiasin pasti sangat tersentuh. Sudah. Ayo katakan. Seumur hidupku, selain ibuku, ini pertama kalinya seseorang membelaku. Aku mau menangis. Cucu, kalian semua sudah bisa berbicara dengan baik, kan? Aduh. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal yang serius. Zhao Jiasin, jika kamu tidak mau menikah denganku, itu juga tidak masalah. Tapi kamu harus mengembalikan uang mahar 10 juta ditambah bunga. Maka aku bisa melanjutkan persiapan pernikahan yang sudah aku siapkan untukmu. 10 juta. Pembayaran. Mengembalikannya kepadamu. Tidak. Tidak cukup. Kakekmu menerima 8 juta dariku untuk barang antik porselen biru dan putih. Ibu tirinya menerima 5 juta dariku sebagai biaya perkenalan. Adik perempuanmu menerima 3 juta dariku sebagai angpau. Dan ayah yang baik ini mengambil 2 juta dari saya. Hahaha. 20 juta. Satu juta dari kakek itu semua adalah hasil kerja keras saya. Yang saya kumpulkan. Saya tidak meminta kalian mengembalikan hadiah dan amplop merahnya. Tapi tolong kembalikan 1 juta itu kepadanya. Ya? Tidak ada apa-apa. Di mana ada 10 juta? Kamu menjalankan perusahaan rugi bertahun-tahun. Kami sudah sejak lama mengeluarkan uang untuk menambal lubang itu. Tidak mungkin, hanya pada kuartal lalu saya menghasilkan 30 juta untuk perusahaan. Seandainya kalian tidak menghalangi penggunaan dana besar. Pasti akan ada beberapa ratus juta di rekening perusahaan. Maksudmu apa ini?
Kamu curiga kami merugikan perusahaan. Kak, jangan terlalu berlebihan. Jelas-jelas kamu yang tidak mengelola dengan baik. Bagaimana bisa kamu menyalahkan kami? Kalian? Apakah kalian masih manusia? Kalian terlalu berlebihan. Kau sangat keterlaluan, Jiasin. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Xiao Jiasin. Bertanya pada mereka minta 10 juta juga tidak ada gunanya. Saat mereka menerima mahar, keluarga Xiao sudah membantumu menandatangani kontrak perbudakan. Jika kamu tidak menikah, itu adalah ganti rugi 1000 kali lipat. Itu bisa mencapai 20 miliar loh. Seumur hidupmu kamu tidak akan bisa melunasinya. Tidak menyangka keluargamu Xiao benar-benar buruk kecuali dirimu. Mereka ini ingin membuatku terpojok. Janganlah bicara begitu kasar. Ada juga cara untuk menyelesaikannya. Bukankah kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Dr. Su? Dan saya dengar Dr. Su sedang meneliti teknologi sel punca super. Harganya cukup mahal. Jika dia bisa mentransfer teknologi sel punca super kepadaku, saya bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Haha. Tertawa sepanjang hari. Ternyata karena sel punca super. Oh, saya tidak tahu apakah Dr. Su mau menebus saudara perempuanmu. Saat ini adalah saat untuk menguji persahabatan sejati. Saudara Song, peralatan yang ada di mobil saya sangat penting bagimu. Tapi jika kamu mau membantuku, saya akan memberikan semua uang yang saya hasilkan di sisa hidupku untukmu. Kakak, tolong bantu Nona Jiang, ya? Tolong. Aku yang menghinanya. Teknologi kelenjar adrenal belum sepenuhnya matang. Kurasa operasinya akan menyebabkan masalah yang serius. Penyelesaiannya. Oh, jadi ini produk setengah jadi, ya? Aku harus memikirkannya dulu. Melihat atau tidak juga tidak masalah. Aku akan menyempurnakannya untukmu. Liu Xiuan. Ternyata kamu yang mengerjai aku. Aduh, kamu terlalu memujiku. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Keluarga Yao mempekerjakan aku sebagai konsultan medis mereka. Aku hanya bertugas membantu mereka menghasilkan uang saja. Jangan kira aku tidak tahu kamu sedang menghitung keuntungan. Saya bilang padamu, saya tidak akan membiarkanmu menjual sel punca super ke luar negeri. Kamu salah, sel punca super akan dialihkan kepada Yao Xiaoyo. Paten tersebut akan menjadi milik pihak dalam negeri. Nanti setelah saya berhasil mengembangkan, Yao Jiahui akan meluncurkannya di dalam negeri dengan harga terendah. Saat itu, semua orang pasti akan berkumpul. Jika masih belum stabil. Kalau begitu, kalian benar-benar hanya berpura-pura bersahabat. Hahaha. Aku. Kak King, terima kasih sudah melakukan ini. Aku juga tidak tahu apakah ini benar atau salah. Transfer dulu ke keluarga Yao. Lalu transfer ke putri keluarga Henry. Tugas saya adalah menyelesaikannya sampai saat itu. Saya adalah tamu terhormat keluarga Henry. Tapi benar-benar meraih kesuksesan. 20 juta mendapatkan ini. Apa yang disebut tabungan sel punca. Dijual kembali seharga 100 miliar dolar. Keluarga Yao sudah berbisnis selama 100 tahun. Tidak ada yang mau bergaul dengan saya sekalipun. Lihat siapa yang masih berani bilang saya punya gudang. Sekelompok pengkhianat ini ingin mencuri rahasia negara. Sanpin. Sungguh keterlaluan. Kau siapa sih? Berani bertindak semena-mena di depan Xiao. Kau itu siapa sih Dengan Laudao. Mencari kekayaan ingin mendorong Jiasin ke dalam api. Yoho membanggakan hal itu, kamu benar-benar tidak akan membicarakannya, ya? Mengambil mahar merugikan perusahaan, ya? Keluarga Zhao kalian benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing. Benar-benar sampah. Tidak, saya tidak akan berbicara dengan orang liar lainnya. Saya berbicara dengan Jiasin. Jiasin? Ya? Apakah kamu tega melihat keluarga Zhao punah? Apakah kau tega melihat kakekmu menderita? Aku. Apakah ini pemaksaan moral?
Maaf, tapi kalian hari ini memang sudah berhadapan dengan masalah. Aduh, tindakan Youhao memang agak berlebihan. Tapi kau pikirkanlah. Kenapa dia hanya memberi obat padamu dan tidak pada orang lain? Kenapa aku hanya memukulmu dan tidak orang lain? Baiklah, kita tidak membicarakan hal itu. Saudariku, apakah kamu tidak merasa sedikit pun salah? Kenapa kamu tidak membicarakan kerugianmu? Apakah kamu tidak merasa malu? Aku orangnya berbicara terus terang, jangan tersinggung ya. Aku orangnya suka memukul, jangan tersinggung ya. Dalam hidup ini yang paling penting adalah jangan terlalu memperhitungkan segalanya. Bukankah ada pepatah lama? Katakanlah, menderita adalah berkah. Menderita adalah berkah. Maka, saya ucapkan semoga berkahmu seperti lautan. Jiasin, kamu sudah cukup tua. Sudahlah, nikah saja. Kamu sudah cukup tua. Cukup tutup saja. Satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Telapak tangan ini bertepuk tidak. Kamu tidak bisa sedikit mengalah padaku? Aku bukan orang tuamu. Kenapa aku harus mengalah padamu? Wah, ini apa sih? Meriam air. Kekuatan 999. Pisahkan ambil 50.000. Ding. Xiao Tianqi, kamu bisa menghentikan transfer teknologi. Tapi siapa yang akan membayar utang 20 miliar keluarga Zhao? Keluarga You di Jiangcheng bisa menutupi segalanya. Menghancurkan satu keluarga Zhao itu sangat mudah. Keluarga Zhao, apakah kamu akan membiarkan keluargamu hancur seperti ini? Terima kasih atas kebaikan hatimu, aku hargai. Aku akan menikah dengan keluarga You. Tapi dia tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Aku hanya perlu mendapatkan dirimu saja. Sel induk super. Sel induk super. Sudahlah, selama tidak muncul di depan kamera. Aku melepaskan kesempatan ini, tidak masalah. Aku akan menikah, aku akan menyerahkannya. Aku akan menikah, aku akan menyerahkannya. Sudahlah, bukankah hanya 200 miliar? Uang itu akan kubayar. Hahaha. Aduh, kau benar-benar bisa menyelesaikannya. Ini 200 miliar loh. Bukan 200 rupiah. Kau ini sampah. Kau kira kau kapitalis, ya? Mulutmu seenaknya saja. Kau kira orang lain itu bodoh? Di seluruh Jiangcheng, mungkin hanya tokoh besar seperti Tuan You yang mampu mengeluarkan dana sebanyak itu. Anak nakal. Untunglah masih ringan. Cih, kukira dia tokoh penting. Ternyata dia gila. Haha. Kodenya ada di belakang. Telepon saja untuk cek. Kalau aku sudah cek, bagaimana? Sangat memalukan. Tidak bisa, kita bawa Jiasin kabur saja. Bagaimanapun juga, jangan biarkan dia menikah dengan Youhao. Apakah You Xiao hanya punya angka 1 di dalam kartunya? Jadi itu yang membuatmu terkejut? Terkejut apanya? Dia benar-benar punya 20 miliar. Kau bukan mau menjual kenaikan gaji, kan? Sekarang uang jaminan saya yang bayar. Dia sekarang milik saya. Kenaikan gaji di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao kalian. Ayo kita pergi. Apakah masih ada yang kamu rindukan dari keluarga Zhao ini? Kalau begitu, ayo kita pergi. Ini apa sih? Sialan. Capek banget. Kenapa sih? Aku mau ganti baju sekarang. Nanti kamu datang ke game untuk temani aku. 2 hari lagi mereka bilang kamu jago berantem, aku tidak percaya. Pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Aku menyerah. Tidak, kamu harus jadi pasienku. Kak Kinkang, sepertinya teknologi yang kamu teliti sangat hebat. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengembangkannya? Aku masih berutang banyak uang kepada pemilik rumah. Aku harus membayarnya. Jika kita melakukan penelitian dan pengembangan, itu benar-benar bisa mengubah sejarah kedokteran. Tapi sekarang ini masih setengah jadi. Jika sampai beredar di pasaran, akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Konsekuensi apa? Super stem cell dapat meregenerasi jaringan tubuh manusia. Tapi tidak bisa dikontrol.
Jaringan apa yang akan diregenerasi? Sama sekali tidak terkontrol. Aku mengerti, aku mengerti. Bingung. Sepertinya tidak mengerti. Aduh. Kalau kamu menggunakan obat ini, mungkin akan tumbuh satu tangan di perutmu. Atau mungkin akan muncul satu beruang. 3 beruang. Jangan, orangnya tidak akan mati juga. Yang kamu tulis tidak salah. Sepertinya kamu juga seperti sapi ya. Saya memang seperti ini. Dan kamu tidak menyerahkan teknologi itu adalah hal yang benar. Melihat sifat kapitalis itu, dia tidak akan menunggu sampai teknologi matang sebelum diluncurkan. Pada saat itu, orang-orang cacat pasti akan menjadi hal yang biasa di masyarakat. Ya, benar. Aku sebenarnya ingin membantumu mengelola bisnis ini untuk menghasilkan uang. Lihat, rupanya tidak ada kesempatan. Sudahlah, uangmu itu tidak perlu kau kembalikan padaku. Jangan merasa terbebani. Kalian ngobrol saja dulu. Aku akan menemani gadis gila itu. Sebenarnya, ini bukanlah situasi yang tanpa harapan. Video penyelamatan yang diunggah Yue di pesawat waktu lalu. Dokter di dalamnya sangat berbakat. Jika dia mau membantuku, mungkin aku bisa memecahkan kebuntuan ini. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Bukan hanya hebat, bahkan luar biasa. Saya percaya dia pasti akan menjadi seorang dokter yang sangat hebat. Siapa orang itu? Kak Qin selalu sombong. Belum pernah menilai orang lain setinggi ini. Jika dia tahu bahwa yang menyelamatkan orang adalah Kak Tianche, pasti dia akan merebutnya dari saya. Saya tidak secantik dia. Tidak seanggun dia. Tidak ada harapan sama sekali. Siapa sebenarnya orang itu? Saya juga tidak tahu. Dia turun dari pesawat dan langsung pergi. Saya juga tidak bisa mengejarnya. Ini memang takdir. Tidak apa-apa, saya pasti akan membantu kalian menemukan orang itu. Saat itu kita akan meneliti sel biologis yang lengkap. Itulah hari keberuntungan bagi kita saudari-saudari. Aku benar-benar jahat, aku tidak pantas. Aduh, katakan saja. Mau bermain bagaimana? Suasana suhu tinggi rendah juga menentukan yang pertama. Kembali. Tidak akan memukulmu, temani aku berlatih. Aku bisa menemanimu berlatih. Tapi kamu harus terlebih dahulu menunjukkan satu set. Tunjukkan gerakanmu padaku. Coba sekali. Perhatikan baik-baik. Serangan yang kejam dan mendebarkan. Ngomong kosong. Bertarung ada pelanginya. Kalau kamu kalah, gimana? Ya sudah, jawab beberapa pertanyaan saja. Pertanyaan apa? Sudah berapa lama kakakmu menikah dengan Liu Ziyuan? Apakah mereka punya anak? Kenapa kamu tanya ini? Aku mau mendekatinya. Berharap yang indah ya. Kamu sebenarnya siapa? Mengalahkan aku. Belum mengalahkanku. Setuju atau tidak? Tidak. Menyerahlah. Kuat. Kalau sudah patah tulang, mengaku kalah saja kau. Brengsek.
Kau tidak punya moral, aku takut padamu. Aha. Aduh. Aduh. Ah, Master Pisau, ya? Ini Luo Xiao, bisakah kau pecahkan? Aduh. Jika kau kalah lagi, kau akan merangkak. Oh, gadis kecil yang gila. Kau cukup berani juga ya. Aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Kalau begitu aku menyerah. Lepaskan aku. Ah. Panggil dia kakak ipar. Panggil aku kakak perempuanmu. Kau terlalu keterlaluan. Coba katakan padaku dengan baik. Kak. Kak. Dia menggangguku. Pangeran Feng Hua. Ratu mengira kau adalah orang yang baik. Bagaimana kau bisa begitu mengganggu Qin Cheng? Ah. Kamu tidak tahu bahwa saat itu kamu yang memintaku untuk berlatih. Jangan tertipu oleh aktingnya. Tadi dia memintaku untuk berlatih. Kalian juga mendengarnya kan? Apakah ada yang seperti itu untuk berlatih? Pose kalian tadi benar-benar sangat memalukan. Ah, bukan, ini adalah judo. Di judo Qinggao, sepertinya ada jurus seperti itu. Sepertinya disebut kaki telanjang. Ini dia. Qin Cheng. Apakah seperti ini? Bisa dibilang begitu. Lalu kenapa kau menangis? Dia menyuruhku berteriak. Dia tidak berteriak, lalu dia berteriak apa? Berteriak, suami? Jahat sekali. Bukan. Lalu berteriak apa? Jangan berbohong. Jangan berbohong. Dia bilang berteriak, kakak. Jijik. Hai. Ah. Siapa suruh kamu itu preman? Hai. Ilmu bela diri tradisional itu semua dunia pembunuh. Dunia pembunuh itu semua tidak memilih cara. Bukan begitu. Idolaku adalah yang terkuat di dunia. Bertarung dengan orang lain dengan cara yang terang-terangan dan terhormat sampai peringkat kedua. Mana mungkin seperti kamu yang hanya bisa menggunakan beberapa cara yang rendah. Tahu diri. HMPH. Idolmu siapa? Masih bilang nomor 1 di dunia? Kamu bahkan tidak layak untuk tahu siapa idolaku. Aku takut kamu akan merasa tertekan. Idolnya dia, ya. Tapi, dewa perang pertama gedung kita. Dewa perang Tianche. Oh, memang yang terhebat di dunia. Tuan rumah, aku. Hei, sudah kukatakan jangan memanggilku terlalu formal. Panggil saja aku Xiao Tianche. Tianche, terima kasih hari ini. Aku akan berusaha membayarmu kembali. Tenang saja. Tidak perlu sedekat itu, kan? Ah, tidak banyak uang, tidak perlu. 20 miliar saja masih sedikit? Kalau begitu, bayarlah pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Tapi aku takut aku tidak bisa membayarnya. Ya sudah, terserah kamu saja. Lagi pula uang itu di tangan Yo Hao juga tidak aman. Saya pergi dulu. Tunggu. Cepat diamlah. Maaf. Saya hanya ingin bertanya apakah perlu membuat surat hutang? Saya menganggap apa ini? Tidak usah, lagi pula saya juga berhutang sesuatu padamu. Anggap saja saya sudah mengembalikannya. Saya pergi dulu. Kenapa rasanya begitu akrab? Sepertinya seperti malam itu. Sister Daxin, jika kamu benar-benar tidak bisa mengembalikannya, apakah kamu sudah mempertimbangkan? Itu bukan tidak mungkin. Sial, ada saudara yang berebut dengan saya. Sudah cukup. Sekarang ada lagi saudari kenaikan gaji. Aku yang biasa-biasa saja bagaimana bisa bersaing dengan mereka? Tidak, aku harus proaktif. Ayo bergerak. Fei Yan. Yo Hao telah menipuku 20 miliar. Kau pergi ambil kembali untukku. Apa itu keluarga Yo? Apa mereka gila? Mereka tidak tahu siapa Anda?
Sia-sia, jika dia tahu. Apakah dia masih berani bersikap semena-mena? Baiklah, saya akan segera terbang ke Jiangcheng dan mencabut keluarga Yo hingga ke akarnya. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Di balik keluarga Yo ada bayangan keluarga Henry. Gunakan keluarga Yo sebagai umpan terlebih dahulu. Kemudian, dorong kapitalis tua ini sepenuhnya. Keluarga Henry telah melakukan kegiatan spionase di gedung kami. Mencuri banyak rahasia kami. Kali ini, kabarnya putri mereka, Vivian, bahkan turun tangan langsung. Tidak heran jika sang dewa perang bersikeras kembali ke Jiangcheng. Ternyata dia sedang menyelidiki keluarga Henry secara diam-diam. Sang dewa perang ini memang memiliki niat yang luar biasa. Silakan Anda tafsirkan sesuka hati. Atasan menghukummu menyalin peraturan kerahasiaan 100 kali. Aku salah. Siapa ya? Kak Tianci. Mau minum bersama? Ini perangkap mawar. Apakah ini jebakan dari masa muda? Kakak muda, kamu terlalu berpikir. Dia hanya tidak bisa tidur. Ingin bicara denganmu. Sudah terlalu larut. Bicara lagi besok saja. Perubahanmu terlalu besar, ya? Kakak pendekar. Siapa yang seperti itu terhadap semua wanita? Hanya saja belum mengenal lebih dalam. Katanya anak laki-laki harus melindungi diri sendiri di luar sana. Ini di rumah saja tidak aman. Hei, jangan minum lagi. Kalau minum lagi, kamu akan mabuk. Orang-orang kelas atas sering muncul dalam wujud mangsa. Aku tidak mabuk. Aku bisa memberimu kesempatan. Ini sudah dikatakan. Bagaimana aku bisa tega melakukannya? Tidak, aku harus minum. Tidak boleh minum lagi. Minumlah di kamarmu saja. Aku paling benci orang sepertimu yang tidak punya batasan. Aku paling benci pria yang tidak konsisten seperti kamu. Jelas-jelas jantung berdebar kencang tapi masih berbohong padaku. Kak Tianci, aku sudah terpesona olehmu di pesawat. Kamu harus bertanggung jawab padaku, ya? Ada. Kamu seperti ini. Cepat berhenti, kalau tidak. Cepat sembunyi, sembunyi. Ayo sini. Jangan bersuara ya. Kita main petak umpet ya. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Tidak salah. Bahkan ada sedikit rasa senang juga. Malam ini kau tak bisa lari. Tianci, apa kau di sana? Kakak King. Cepat lepaskan aku. Bukankah kau bilang malam ini tak bisa lari? Lanjutkan. Jangan bercanda. Jika Kakak King mengetahui aku diam-diam datang ke kamarmu, aku akan celaka. Pak pemilik rumah, saya salah. Saya tidak akan bercanda lagi. Apa? Sudah datang. Minum 1 gelas sambil tidur. Minum lagi. Kalau minum lagi, kamu benar-benar mabuk. Bagaimana aku bisa yakin? Mau minum segelas? Ini sudah terlalu malam, bukan?
Roman latte. Mau coba? Ini. Aku punya kebiasaan minum anggur merah sebelum tidur. Lalu, kenapa ada 2 anggur merah di sini? Ini, aku bukannya sedang menunggumu, kan? Benci, barusan masih pura-pura baik. Tianche, kau sudah membantuku banyak sekali. Tidakkah kau ingin mendapatkan sesuatu dariku? Mendapatkan apa? Misalnya, aku. Bagaimana semua penyewaku ini semuanya preman wanita? Sebenarnya, aku melakukan ini untuk menebusmu. Aku sudah pernah bilang padamu, aku berhutang padamu. Apakah ini karena utang di kehidupan sebelumnya? Jangan bilang, sebenarnya aku cukup terpesona dengan keterampilan menggoda kamu ini. Jiasin, cepat pulanglah. Aku tidak suka melihatmu seperti ini. Kamu sudah melunasi mahar untukku. Aku ini orangnya. Tidak ingin berutang pada orang lain. Jadi aku telah membuat keputusan. Itu 20 miliar ya. Ketika kamu memberikan hadiah pernikahan kepadaku. Tian sehari ini di game. Aku salah paham padamu. Di pagi hari tidak mengerti. Kamu lebih sabar sedikit. Ahai. Hanya hal ini Dengan baik. Tidak apa-apa, saya. Tidak terlalu hati-hati. Jangan marah. Ya, saya tidak hanya minum hari ini. Saya ingin Anda melindungi saya. Maksud Anda takut Yo Hao dan yang lainnya tidak akan menguntungkan Anda. Manfaat sel induk super menarik. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dan proyek penelitian kali ini sangat penting. Saya pergi ke laboratorium setiap hari. Saya khawatir ada bahaya di jalan. Saya pribadi tidak merasa ada bahaya. Tapi proyek kali ini sangat penting. Baiklah, saya setuju denganmu. Begitu cepat sudah setuju. Saya bahkan belum membicarakan masalah imbalannya. Tidak perlu uang. Apa yang kamu lakukan adalah hal besar bagi negara dan rakyat. Menjadi pengawalmu juga merupakan kehormatan bagiku. Jadi mulai hari ini, aku adalah pengawal pribadimu. Terima kasih. Ayo. Tiansu, temani aku minum. Baik. Sudah larut, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Hei, Kak Qin. Dengarkan penjelasanku. Xiao Tiansu, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Buka pintu dengan cepat. Itu ada di sini. Dengan baik. Sayang sekali. Tidak mau. Wow. Semua bisa melawan Tuan Tanah. Kembali. Untung saja tidak membawa senjata. Kenapa harus begitu tegang? Apa kamu sedang melakukan hal buruk di dalam kamar? Apakah kamu baik-baik saja? Kalau tidak ada apa-apa, keluar saja. Kenapa terburu-buru ingin pergi? Pasti ada sesuatu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong olesi minyak merah ini. Aku keseleo waktu kita berlatih tadi. Di mana? Punggungku. Kalau di tempat lain, aku tidak perlu bantuanmu. Tidak, ini tidak pantas. Omong kosong. Kau pikir aku mau meminta bantuanmu? Kalau bukan karena mereka bertiga, aku tidak akan ditemukan sama sekali. Soal mencarimu.
Aku bersikap cengeng seperti perempuan. Hei, kau ini premanku. Aku tahu kau paling sulit dilayani. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kau sendiri saja yang menghapusnya. Tidak mau, aku mau kamu yang menghapusnya. Siapa suruh kamu berkeringat banyak sekali? Kamu berdiri seperti ini. Aku juga tidak nyaman. Sini, seperti ini pasti lebih nyaman kan? Uang. Hei, tuan pemilik rumah. Kakakku Jiasin dan Yowei. Siapa sebenarnya yang kau sukai? Aku pergi. Pertanyaan sulit. Jiasin cantik dan berwibawa. Sedangkan Yowei manis dan lembut. Adapun kakakku. Ada apa dengan kakakku? Apakah kamu tidak suka dengan sifat kakakku yang dingin? Meskipun kakakmu sedikit dingin, tapi dia anggun dan cerdas. Dingin dengan cara yang tepat. Jadi, kamu lebih suka yang mana di antara mereka? Tentu saja. Sama-sama baik, saya suka semuanya. HMPH, mulut manis. Lalu aku, kamu. Manja dan semaunya. Berhentilah bersikap kasar. Aduh. Pelan-pelanlah. Aku tidak tahan. Aduh. Terluka parah. Bagus sekali kamu, Xiao Tianche. Bisa-bisanya kamu menyerangku saat aku lengah. Sungguh keterlaluan kamu. Kamu cepat-cepat gila ya. Aku akan tembak pinggangmu. Aku tidak menyerangmu secara diam-diam. Kamu meraba aku. Aku tidak meraba kamu. Ada. Aku hampir mati tercekik. Tuan, kamu salah paham tentang pemiliknya. Maaf, tadi aku tidak sengaja menyentuhmu. Pak, jangan bercanda. Kalian bermain terlalu seru ya. Sampai berempat bersama. Itu aku sedikit mengantuk. Aku tidur dulu ya. Aku juga tidur. Bukan. Ya, besok ingat ya temani aku ke laboratorium. Kalian coba jelaskan dong. Brengsek kau. Kau mencelakai satu orang saja sudah cukup. Kau malah mencelakai 3 orang. Astaga, aku benar-benar sudah jatuh ke Sungai Kuning pun takkan bersih namanya. Kuperingatkan kau. Jika kau berani mengkhianatinya, aku tidak akan memaafkanmu. HMPH. Tingkat penerimaan yang begitu tinggi. Maaf, Dr. Su. Kau tidak memiliki izin akses laboratorium, silakan kembali. Apa? Aku punya akses 1 minggu setiap bulan. Dan hari ini tepat waktunya. Ternyata kakak kandungku. Cepat minggir kalian. Liu Xiuan, kau mau memainkan trik apa lagi? Tuan Yao, agar aku bisa tenang meneliti. Sudah menyewa seluruh laboratorium untukku. Kau tahu aku sedang berada di tahap penelitian yang krusial. Kau jahat. Kakak, kau salah paham padaku. Tujuan mengambil alih laboratorium bukan hanya untuk diriku sendiri. Juga untukmu. Kamu hanya memiliki 1 minggu waktu eksperimen setiap bulan. Itu sama sekali tidak cukup untuk proyek yang sedang kamu kembangkan sekarang. Selama kamu mau, laboratorium ini bisa selalu siap membantumu sukses. Dengan begitu, kamu akan memiliki cukup waktu untuk melakukan eksperimen. Kau akan sebaik itu? Suami istri serumah, bagai pinang dibelah 2. Aku tidak hanya akan memberimu akses laboratorium, tapi juga akan menjadi asistenmu. Kau tahu,
Di seluruh gedung ini, hanya sedikit orang yang bisa membantumu. Dan aku adalah pilihan terbaik. Kau. Kiao Fugui. Kau tidak punya alasan yang baik, kan? Tentu saja syaratnya adalah kau mau menikah lagi denganku. Kau jangan berharap. Kalau begitu, maaf. Silakan pergi. Apa yang bisa didapat dari sebuah laboratorium yang jelek ini? Saudara, kau bilang mau pakai laboratorium yang mana? Saya akan mengaturnya untukmu sekarang juga. Hahaha. Laboratorium kumuh. Kau tahu latar belakang laboratorium ini? Ini adalah laboratorium paling canggih di seluruh Nanjing. Gen payudara itu, katanya yang paling lengkap dan sempurna. Banyak dokter terkenal yang ingin melakukan eksperimen di laboratorium ini, harus menunggu 6 bulan sebelumnya. Bahkan jika kau kaya, mereka tidak akan mengaturnya untukmu. Hahaha. G. Jika kamu ingin mencapai sesuatu di bidang medis, kembali menikah denganku adalah suatu keharusan. Jangan lagi berjuang. Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu benar-benar hina. Hahaha, hina adalah warisan si hina. Mengapa? Liu, Anda harus berterima kasih padanya. Dia memuji Anda ya hahaha. Setelah menandatanganinya, laboratorium ini memiliki hak penggunaan yang tidak terbatas. Tianyan, ayo pergi. Bahkan laboratorium paling sederhana. Saya bisa membuat sel batang super juga. Kembali. Gak ada hak bagi si Ergozi ini untuk menggunakan laboratorium terbaik di gedung kita. Yuge, tenang saja. Laboratorium ini milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Hahaha. Kamu memang bisa berbicara seenaknya ya? Aku adalah salah satu pemegang saham di laboratorium ini. Rapat pemegang saham baru saja mengambil keputusan. Kau ingin mengubahnya. Kecuali kau memiliki mobil Mercedes yang luar biasa. Hanya satu telepon. Aduh. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang yang seangkuh ini. Ah, sekarang kau sudah melihatnya. Laboratorium Jiangcheng, aku akan mengambil alih. 2 menit sudah cukup. Hahaha. Kamu tahu unit atasan laboratorium ini adalah apa? Kamu tahu bahwa level orang itu lebih tinggi dari gubernur, kan? Hanya dengan satu telepon saja. Kamu bisa saja berlutut dan menjilat sepatu mereka, tapi itu tidak akan mengubah kekuasaan orang besar. Kamu tidak perlu menyalahkannya. Orang kaya yang baru punya sedikit uang seperti dia sama sekali tidak akan mengerti tentang dunia medis. Tianche sudah selesai. Keputusan seperti ini tidak mungkin diubah dengan mudah. Tidak hanya harus mengadakan rapat pemegang saham, tapi juga harus melaporkannya ke tingkat atas. Mengajukan permohonan tidak akan selesai dalam waktu 3 bulan. Dia yang bukan ahli bagaimana mungkin mengerti? Hahaha. Dia hanya seorang yang bodoh. Telepon dari kakek. Kau berisik sekali. Bersiaplah secara mental. Telepon ini untuk memberitahumu agar pergi. Aku baru saja menghasilkan 200 miliar untuk keluarga. Mungkin kakek menelepon untuk memujiku. Tuan Yo, karena mereka ragu-ragu. Lebih baik kau aktifkan speaker pone. Pukul mereka dengan keras di wajahnya. Ada benarnya. Yo Ritian, apa yang kau lakukan di luar sana yang sangat menyusahkan ini? Ayah. Ada apa? Jangan tanya apa-apa. Segera keluar dari laboratorium. Jangan sekali lagi terlibat dalam urusan di sana. Tidak, Pak. Saya baru saja mendapatkan hak penggunaan laboratorium ini. Masih bilang penggunaan apaan? Mengganggu orangmu. Pergi, Pak. Saya baru saja menghasilkan 20 miliar untuk keluarga.
Apa kamu tidak bisa mendukung saya sedikit saja? Kamu ini benar-benar tidak tahu malu bicara soal 20 miliar. Pagi ini semua bisnis keluarga Yao kami telah diperiksa. Dikenakan denda sebesar 20 miliar. Aku bilang kenapa tiba-tiba bisa diperiksa. Ternyata kamu yang mengundang masalah di luar sana. Kamu telah menyinggung orang besar. Kali ini apakah keluarga Yao kita bisa melewati ini? Masih belum bisa dipastikan. Jaga dirimu baik-baik. Orang besar ini. Zeze. Sekarang bagaimana? Tak tertahankan. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Anak ini biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan luar biasa? Bagaimana mungkin ada energi sebesar itu? Orang yang memiliki energi sebesar itu sangat sedikit di dunia ini. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Baiklah, kalau kalian berdua tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kalian berdua, pergilah. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Yayasan Biologi akan segera mengadakan konferensi puncak. Dan kamu sebagai talenta unggul yang diperkenalkan oleh Yayasan Biologi. Mereka memiliki hak prioritas atas kepemilikan sel punca super yang kamu kembangkan. Mereka akan melelang hasil medis. Saat itu, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Apakah kamu punya uang, Yao Xiao? Tidak punya uang juga bagaimana? Saat aku datang kali ini, Nona Vivian dari keluarga Henry ingin aku mengenali nama keluargamu. Anda bahkan tidak bisa memikirkan dana yang bisa saya hemat. Jadi pada akhirnya, teknologi kamu tetap milikku. Hingga, pada akhirnya kau tidak akan bisa melarikan diri dari tanganku. Mantanku, semakin rendah kau, semakin banyak orang yang tahu. Aku biarkan kalian sombong beberapa hari. Nanti saatnya kalian akan menangis. Apa kau tidak apa-apa? Tuan Li, aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Mengapa mereka melakukan hal yang merugikan kepentingan negara? Aku benar-benar tidak mengerti. Semua orang adalah dokter. Bukankah seharusnya menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan? Aku juga tidak mengerti jalan pikiran pengkhianat. Tapi anjing tetaplah anjing. Jangan berharap mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Cukup lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya. Kamu tidak boleh membiarkan teknologi ini mengalir ke luar negeri. Aku ingin tenang. Tenang. Meninggalkan teknologi ini sama dengan meninggalkan impianmu. Ini terlalu kejam bagimu. Dan ini juga kerugian besar bagi seluruh umat manusia. Ini kerugian besar sekali. Saya. Tenang saja. Selama saya masih ada, semua ini akan baik-baik saja. Tuan Lin. Ya. Ada apa denganmu? Tadi aku terkilir kaki. Sakit sekali. Ayo lihat. Ini agak parah. Tuan, kamu bilang pemilik rumah bisa melakukan apa di dalam? Dia juga tidak mengerti kedokteran. Entah membantu malah menyusahkan. Entah hanya tidur nyenyak di dalam. Tian Ge. Tahan sedikit ya. Saya tidak bisa menahan diri. Tahanlah sedikit Bagaimana bisa begitu? Membuat minuman di laboratorium? Aku juga tidak tahu. Kakakku biasanya berpakaian sangat tertutup. Tapi aku tidak tahu mengapa sekarang menjadi seperti ini. Akhirnya selesai. Ambil tisu untuk mengelap. Tanganmu kotor. Tidak apa-apa. Kamu sangat bersih.
Tidak tahu malu. Tunggu sebentar, biarkan mereka mengenakan baju dulu. Gurita laut. Banyak sekali ah. Baiklah, akan sembuh dalam 2 hari. 2 hari ini usahakan jangan banyak bergerak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, jangan sungkan. Hai Jiasin, Xing Chen, kalian kok datang? Sudah waktunya kentut. Terima kasih semuanya. Ah, ini tidak bisa seenaknya begitu saja. Lihat restoran ini. Restoran ini enak sekali. Saya datang kali ini untuk membicarakan hal serius denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bukankah aku sudah bilang akan membantumu menyelidiki dokter di pesawat itu? Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah ditemukan. Cepat katakan, dia ahli di bidang apa? Siapa namanya? Di mana? Aku rasa kau tidak mampu membayarnya. Tidak mungkin. Meskipun dia sangat terkenal. Asalkan aku mau, dan mencantumkan namanya bersamaku. Dia pasti akan membantuku. Dewa Perang Tianche. Apa? Orang yang memamerkan keahliannya menerbangkan pesawat di pesawat hari itu adalah legenda besar negara kita. Legenda tentang Dewa Perang nomor 2 yang terkenal. Kalau begitu, saya memang tidak mampu membayar. Itu tidak bisa dipastikan. Kalau Dewa Perang sudah datang ke Jiangcheng, maka saya harus mencari segala cara untuk mendekatinya. Jika bisa mendapatkan perhatiannya, mungkin dia bisa. Menunjuk saudari Zheng juga bukan hal yang tidak mungkin. Sosok seperti Dewa Perang pasti dikelilingi oleh banyak pengawal. Takutnya, sebelum kamu melihatnya dalam jarak 10 meter, kamu sudah dipukul jadi saringan. Iya ya. Dia dikelilingi banyak wanita cantik. Pasti setiap hari menikahi pengantin baru. Setiap malam ganti istri. Jangan menyebar rumor. Hati-hati, bisa jadi kamu difitnah. Iya, Sang Dewa Perang Tianchai adalah sosok tak tertandingi dan memiliki karakter mulia yang tak ada bandingnya. Bagaimana mungkin orang biasa seperti Deng Xian bisa melihatnya? Hanya orang seperfek aku yang bisa masuk ke dalam pandangannya. Pergi. Baiklah, kamu hanya bisa bermimpi. Kenapa masih belum ditemukan? Masih masalah yang sama. Super stem cell tetap tidak terkontrol. Setiap kali dia menciptakan sesuatu, hasilnya selalu menyimpang dari bayangan saya. Sama sekali tidak terkendali. Sepertinya dia selalu gagal menemukan caranya. Jika terus seperti ini, semua akan sia-sia. Hei, ada gosip nih. Ada gosip nih. 2 temanku baru saja menikah bulan lalu. Ternyata mereka sudah punya bayi. Tebak apa yang terjadi? Tidak perlu menebak pun sudah tahu. Pasti bayi berkulit gelap. Bagaimana kau tahu? Kata-kata seperti itu sudah sangat umum. Tidak aneh. Bukan teman sekelasku yang berkulit gelap. Tentu saja bukan. Aku juga tidak punya teman sekelas yang berkulit gelap. Jadi tampaknya gen hitam ini sangat kuat. Apapun yang bergabung dengannya akan meninggalkan jejak. Inilah yang disebut gen target. Gen target. Gen target. Saya akhirnya mengerti. Gen dari bagian jaringan yang digabungkan dengan sel punca super dapat mencapai pengeringan yang terarah. Prinsipnya sangat sederhana. Akhirnya aku mengerti. Jangan-jangan kita yang membuat tabib itu gila? Lepaskan kakakku. Aku tahu dia sudah tua tahun ini. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil membuatnya. Aku berhasil. Terima kasih atas inspirasinya. Aduh. Hahaha. Tenang saja, kau yang terbaik. Aku yang terbaik. Kau yang terbaik, HMPH. Kau bercerita lagi. Ini adalah hasil kerja seumur hidupku. Aku harus melindunginya.
Bawa aku ke dapur. Aku akan masak untukmu. Kamu sudah seperti ini, masih mau masak apa? Sebentar. Tidak. Pesan makanan saja. Saya yang masak. Wah, kamu masih bisa masak ya? Tentu saja. Kak Sing, kamu sudah mengembangkan sel punca super. Sing. Kak Sing, kamu hebat. Saya sangat mengagumimu. Tempel-tempel. Aduh, jangan tempel-tempel lagi. Aku sudah seharian eksperimen. Badanku penuh keringat. Aku mau mandi. Biarkan aku yang pergi, di luar kakak tidak nyaman. Kan kamu masih harus masak? Cepat pergi, nanti bisa hangus. HMPH. Besok adalah malam gala yayasan. Aku akan membawanya untuk tampil. Mengejutkan dunia akademis. Semoga kamu sukses besar. Terima kasih, terima kasih. Kau minta barang dariku, aku ambilkan. Tidak perlu, tidak perlu. Tinggalkan aku di sini saja. Baik. Baiklah. Hati-hati ya. Akhirnya ada petunjuk tentang target operasi kali ini. Dengan sel punca super sebagai umpan. Aku tidak percaya Nona Henry tidak akan terpancing. Vivian Henry. Pewaris pengawal utama keluarga Henry. Kita sudah beradu kekuatan selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk saling mengenal lebih dalam. Ada apa dengan angka 6? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada apa? Ada apa? Aku ingin membuatkanmu udang lobster pedas. Tapi mereka tidak patuh. Kalau kamu tidak membunuh mereka, apakah mereka bisa bergerak? Lobster itu untuk dibunuh, kan? Tentu saja. Tidak hanya dibunuh. Kita juga harus mengeluarkan uratnya. Biarkan aku yang melakukannya. Kakak Kingsley, kamu sangat hebat. Bahkan memasak pun bisa. Itu mudah sekali. Aku masih ada yang lebih hebat lagi. Nanti akan kuperlihatkan padamu. Aduh, kamu menyebalkan. Kepalamu itu memikirkan apa sih? Kakak King. Sakit sekali. Kak King, ada apa denganmu? Aku jatuh. Bisakah kau berdiri? Tidak bisa. Sabar ya. Aku masuk. Kamu. Kenapa kamu tidak pakai baju? Ngapain pakai baju? Mau mandi kan? Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cepat banget motongnya, ya? Kenakan baju itu. Jangan pakai baju itu. Aku tidak bisa lihat kamu. Sudah selesai? Sudah.
Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Pertemuan pertama kita juga di kamar mandi. Kau melihatku tanpa busana saat itu. Itu kecelakaan, aku. Aku tidak menyalahkanmu. Katakanlah. Tianche, aku punya permintaan. Katakan. Selama ini aku telah memikul beban yang terlalu berat. Aku sedikit lelah. Ingin meminjam pundakmu sebentar. Baiklah. Oh, silakan saja. Aku sebenarnya jatuh cinta pada siapa? Bukan hanya sekali. Tapi seumur hidup. Inikah cara perempuan intelektual muda menyatakan cinta? Memang agak berlebihan. Yang aku inginkan bukan seumur hidup. Yang aku inginkan adalah 3 kehidupan 3 dunia. Tapi aku pernah bercerai. Itu lebih membuatku bersemangat. Aku membenci orang yang mendekat. Aku membenci orang kecil seperti Liu Ziyuan. Saya merindukan pengaturan Tuhan. Bukan kedekatan yang disengaja. Yan Zi. Kau tidak sengaja mendekatiku, kan? Aku ada alasannya. Apa alasannya? Saya belum bisa memberitahumu sekarang. Pergi, kamu pergi saja. Semua sudah siap. Malam ini adalah malam penutupan dari Yayasan Biologi. Sungguh semakin tidak masuk akal. Sebuah acara medis telah mereka ubah menjadi pesta minuman. Hal seperti ini sudah ada selama bertahun-tahun. Yayasan sudah lama berubah. Yayasan sudah lama berubah. Oh, bukankah ini kakakku? Kamu juga datang? Ini kan puncak pertemuan tingkat tinggi. Dari mana kamu mendapatkan undangan ini? Mungkinkah itu menyelinap? Sekarang sudah zaman apa sih? Masih bermain dengan undangan. Sekarang semua sudah pakai kode QR untuk masuk, bodoh. Kode QR kalian dibuat oleh Zhao Jiaxin, kan? Tapi Zhao Jiaxin juga menggunakan nama keluarga kami, Zhao. Karena dia masuk dengan nama keluarga kami. Jangan terlalu sombong. Diam, Sanba. Sekarang seluruh dunia medis tahu bahwa kakakku berhasil mengembangkan sel punca super. Acara makan malam yang disebut ini juga khusus disiapkan untuk tokoh utama ini. Kami masih perlu memanfaatkan nama besar keluarga Zhao. Anda benar-benar berani. Kamu, Zhao Jiaxin, kamu benar-benar luar biasa. Lihatlah, kamu bergaul dengan orang-orang ini, sungguh tidak beres. Kamu yang tidak beres. Ayahku benar-benar sial 8 generasi karena menikahi orang sepertimu. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Kau wanita jalan kecil. Tunggu sampai ayahku tidak menghabisinya. Aku hanya melihatmu. Yang paling menyebalkan. Nyonya, apa yang terjadi? Zhao Jiaqing, pengkhianat kecil. Tidak hanya memarahiku. Dia juga mengekspos orang lain untuk mengalahkan saya. Anda masih peduli tentang itu? Apa yang terjadi? Mengapa Anda bertengkar saat bertemu? Tidak bisakah kita menganggap harmoni sebagai prioritas? Ah, Jiaxin. Bicaralah dengan baik. Dia bisa memukulku hari ini. Besok dia berani memukul orang tua. Keluarga Zhao tidak memiliki orang yang dia takuti. Keluarga Zhao akan hancur olehnya sonar Orlata. Bangkai langit. Keluarga Zhao, jika kau percaya padamu, segera berlutut dan minta maaf kepada orang yang lebih tua. Kalau tidak, kamu tidak akan lagi menjadi orang Zhao. Kalian terlalu berlebihan. Bodoh sekali. Bersimpuh, di sini bukan tempat kamu berbicara. HMPH.
Jangan sampai kamu menipu adik perempuan. Jiaxing takut padamu. Aku tidak takut padamu. Kalian. Jiaxing, lihatlah orang di sekitarmu, apakah mereka terlihat seperti orang baik? Sungguh memalukan bagi keluarga Zhao saya. Kamu benar-benar aib bagi keluarga Zhao. Saya adalah aib. Selama bertahun-tahun, saya menanggung hinaan dan bekerja keras untuk keluarga Zhao dan menghasilkan banyak uang. Namun, yang saya dapatkan hanyalah kata aib. Kakak, kamu masih ragu apa? Cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, mulai sekarang kamu bukan lagi orang keluarga Zhao. Harta keluarga Zhao, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jiaxing, dengarkan. Berlututlah di depan kakek dan sujudlah. Akui kesalahanmu. Lihat, dia sangat marah. Kau masih berpura-pura? Berlututlah. Jangan berlutut. Tidak layak. Ayah. Maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Keluarga Zhao ini, lebih baik aku tinggalkan saja. Karena kau sudah membuat pilihanmu sendiri. Nah, sekarang lihat bagaimana saya bertindak. Baiklah, Zhao Hai. Kamu benar-benar punya putri yang baik. Maaf, ayah. Jiaxing memang sedikit keras kepala sejak kecil. Saya akan kembali dan membuatnya meminta maaf padamu. Kamu benar-benar pengecut. Tidak bisa memberikan cucu pun sudah cukup. Kau telah melahirkan seperti ini. Sungguh malang bagi keluarga ini. Kau tidak boleh memukul ayahku. Keluarga Zhao sudah berada di ambang kehancuran. Kau masih di sini bertindak sewenang-wenang. Tutup mulutmu. Keluarga Zhao. Kau sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Zhao. Kau tidak berhak bicara. Tidak apa-apa. Seringkali, kau mengatakan kau mengusir cucu perempuanmu sendiri dari rumah. Tidak takut keluarga Zhao kalian akan putus garis keturunan? Haha, putus garis keturunan? Aku tidak hanya mengandalkan 1 cucu perempuan untuk melanjutkan garis keluarga Zhao. Aku masih punya adik laki-laki. Nanti, selama bisa mendapatkan. Keluarga Zhao masih memiliki warisan yang terus berlanjut. Bagi saya, keberadaan keluarga Zhao tidak begitu berarti. Kakak, saya tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu dalam posisi sebagai ahli waris. Jika memang harus diberikan padaku, saya merasa agak malu. Apa yang perlu dipermalukan? Sekarang, kamu adalah satu-satunya beban keluarga Zhao. Yang kamu pikul adalah warisan keluarga Zhao. Harus berani mengambil tanggung jawab. Ingatkah kau membayarnya? Apa maksudmu? Kau dan Zhao Hai menikah karena hamil duluan, ya? Kurang dari setengah tahun sudah melahirkan Zhao Lili, kan? Bagaimana? Apa yang ingin kau katakan? Dia sama sekali bukan ayah kandung Zhao Lili. Apa yang kau omongkan? Aku mengomong-omong kosong? Lalu berani atau tidak kau melakukan tes DNA dengannya? Apa yang tidak berani kulakukan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Setelah pesta, kita tidak pergi bersama. Tunggu. Apa sih terburu-buru? Bocah brengsek. Kamu sebenarnya mau apa? Tentu saja aku membela Jiaxing. Apa yang terjadi dengan Tianqi? Bukan anak kandung. Maksudmu apa? Sialan. Dengar aku bicara. Ini barang apa? Aku bukan seperti ini. Siapa yang bukan seperti ini? Aku difitnah. Aku tanya kamu, siapa selingkuhannya? Dengar aku bicara. Dengar aku bicara, aku bukan seperti ini, sungguh. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku tanya kau, siapa selingkuhanmu? Kau mengerti atau tidak? Minggir, dengarkan aku. Dengarkan penjelasanku. Dialah yang melakukannya. Kahai. Tenanglah, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Hahaha, kau si serigala berbulu domba. Aku begitu baik padamu, kau berani tidur? Kau berani tidur dengan wanitaku. Apakah kau menganggap aku bodoh? Apa aku terlihat bodoh? Sungguh menyedihkan, ya ampun. Tianqi, bagaimana kau tahu? Mengapa aku tidak menyadarinya? Aku menebak saja.
Ayahmu sangat mual. Ibumu berada di usia harimau dan serigala. Jika itu karakter yang mulia, tidak apa-apa. Tapi hanya semangat kidsnya. Cepat atau lambat, perselingkuhan akan muncul. Dan pembantu rumah tangga itu tidak terlihat seperti orang yang baik. Dua orang berkumpul. Itu juga hasil yang pasti. Kakek Zhao Jiaxing salah. Kamu kembali saja. Keluarga Zhao tidak bisa bertemu, ya? Kalau begitu, biarkan ayahku melahirkan satu lagi. Ah, Lau Gao. Kalau tidak bisa, ya. Kita melahirkan satu sendiri. Ah, hahaha, ini benar-benar berdosa. Hahaha, saya kembali. Cukup, saya mengundang kalian. Bukan untuk menonton kalian berakting. Ibu saya adalah putri saya. Memberi saya topi hijau. Apa salahnya memberi kamu topi hijau? Dr. Liu juga mendapatkan topi hijau. Sekarang hidupnya cukup baik, kan? Yo Hao. Kamu telah susah payah mengorganisir pesta ini. Tidak mungkin hanya untuk membuatku melihat lelucon, kan? Tentu saja tidak. Aku telah menyiapkan sebuah atraksi utama untukmu. Selamat datang semuanya. Di malam ini. Kalian pasti sudah mendengar tentangnya, kan? Ya? Hari ini kita akan menyaksikan kelahiran mukjizat dalam sejarah kedokteran. Tanpa diduga, Presiden Chen sebenarnya adalah jenis kelamin yayasan biologis. Itu berarti bahwa perhatian mereka pada saudara perempuan mereka sangat mahal. Itu benar. Saudari kita Jin gak akan bersinar terang. Selanjutnya, mari kita mengundang pengembang sel batang super ke panggung. Ilmuwan medis yang hebat ini adalah Liu Xiwan. Saya tidak salah dengar. Tadi Ketua Chen bilang orangnya adalah Liu Xiwan. Lihat, Liu Xiwan sudah naik ke panggung. Mungkin semua orang merasa bingung. Saya tidak pernah mempublikasikan makalah terkait sel punca super. Tapi tiba-tiba mengeluarkan karya yang berhasil. Sebenarnya ini tidak sulit dipahami. Karena ini adalah proyek rahasia. Sebelum hari keberhasilan tiba, aku tidak akan mempublikasikannya. Dr. Liu, diam 1000 bahasa. Sekali bicara menggemparkan dunia. Kepulangannya kali ini dan mempublikasikan proyek penelitiannya. Merupakan dukungan terbesar bagi dunia kedokteran dalam negeri kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ada aku. Tingkat ketidakmaluanmu benar-benar di luar dugaanku. Kau secara terbuka menghina seorang mahasiswa kedokteran yang hebat. Kau tahu akibatnya? Hahaha, akibat? Istrimu sudah ada di tanganku. Aku juga belum melihatmu melakukan apapun padaku. Tak tahu malu, ya ampun. Jika dibandingkan denganmu. Saya mengakui kalah. Kalian berdua. Jika kalian ada urusan pribadi, selesaikan setelah jamuan makan malam. Hari ini adalah hari yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah kedokteran. Tolong keduanya utamakan kepentingan bersama. Bukan urusan pribadi. Liu Xiwan, kamu mencuri proyek riset saya. Super sel punca. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Saya adalah pencipta super sel punca. Kamu bilang itu kamu? Apa ada buktinya? Super sel punca ada di dalamnya. Kalau begitu, buka dan biarkan semua orang melihat dengan jelas. Kedokteran butuh bukti. Bukan omong kosong. Maka akan kubuat kau mati dengan mengerti. Hahaha. Dokter Juya, kau meneliti udara? Kau meneliti dengan sia-sia. Hahaha. Kamu jelas-jelas ingat menaruhnya di dalam. Apakah seseorang sudah menggerakkannya? Di mana barangnya? Kamu masih ingat? Aku perempuan, apakah ada orang lain yang tahu di mana?
Bajingan, aku tahu kamu mendekati kakakku ada tujuannya. Katakan, apakah barang itu kamu yang mencuri? Jin Cheng. Jin Cheng. Kau percaya padanya? Aduh, kalian jangan berakting lagi. Kira kalian itu pemenang Oscar ya? Menggunakan kotak kosong sebagai hasil medis. Ini adalah masalah yang sangat serius. Sesuai dengan aturan dunia medis. Apa yang harus dilakukan? Seluruh industri diblokir. Mengapa? Jangan sentuh adikku. Apakah akan ditempatkan di tempat lain di rumah? Saya akan kembali untuk mendapatkannya. Berhenti mencari. Di sini. Sekarang ini adalah satu-satunya cara untuk pergi di seluruh dunia. Kalian bahkan jika menggeledah Jiang Cheng sampai ke akar-akarnya pun tidak akan menemukan yang kedua. Benar dia yang mencurinya. Kakak Su King. Aku bilang kau tidak akan tertawa sampai akhir. Bagaimana? Mau menyerah padaku? Selama kau mau kembali ke sisiku, aku bisa melupakan semuanya. Dan juga bisa menambahkan namamu di semen sel punca super itu. Meskipun aku tidak memiliki apa-apa, aku tetap tidak mau bergaul dengan orang sepertimu. Berambisi, kamu memang masih seperti dulu. Sampai saat terakhir masih tetap keras kepala. Aduh, untuk berbicara dengan wanita seperti ini, kenapa harus buang-buang kata? Kami sudah mendapatkan proyek sel punca super. Wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Jadi, kamu baik-baik saja di bawah panggung dan lihat saja. Satu jalan penuh bunga yang indah. Melangkah dengan mulus. Mungkin di masa depan ketika aku menangkapmu, aku bisa lebih bersimpati. Ada orang sepertimu yang naik ke atas. Benar-benar aib bagi dunia medis. Tak berdaya. Marah, sialan. Sombong sekali, dasar anjing kau. Liu Ziwan, kau bajingan. Singge, jangan sedih. Dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik, Singge. Apakah kau ingin menerima nasib seperti ini? Kalau tidak, bagaimana? Mari kita hadapi dia langsung. Liu Ziwan. Aku tidak percaya yang kau pegang itu asli. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku juga bisa bilang itu air mineral biasa. Ini tentu saja asli. Asalnya kau lebih tahu daripada aku. Bukan minta maaf. Aku ragu, aku minta identifikasi di tempat. Baiklah. Ambil alat tesnya. Jika ini benar, sel punca super itu berarti akan segera berubah menjadi diriku sendiri. Semua orang akan tercengang. Selanjutnya adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Bagaimana? Sekarang kau sudah percaya, kan? Lihatlah sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berubah warna? Ini tidak mungkin. Karena yang ada di tanganmu itu palsu, bilang apa saja. Ini baru yang asli. Brengsek, kamu menakut-nakutiku lagi. Xiao Tianxi, apa kamu pikir ini lucu? Terlalu berlebihan. Hai, ini bukan lelucon yang bisa dimainkan. Membuatku kaget. Syukurlah, syukurlah. Ini bukan diambil dari kamarmu. Itu adalah ketika kamu berhasil melakukan demonstrasi hari itu. Saat aku memelukmu dan berputar, itu diganti oleh orang lain. Aku tahu mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau bilang kita palsu. Aku juga bilang itu. Palsu. Aku akan coba bersama mereka. Kakak hitam. Ini adalah masalah sampel palsu kita bicarakan nanti. Sekarang yang paling penting adalah memberikan keadilan untuk King Ge. Ketua Chen. Keadaan sudah sangat jelas. King Ge telah menerbitkan puluhan artikel tentang sel punca super di dalam dan luar negeri.
Apakah sekarang Anda tidak seharusnya mengumumkan siapa sebenarnya pengembang sel punca super ini? Baik, saya akan mengumumkan. Pengembang sebenarnya dari sel punca super adalah Shu Qingge. Bukan Shu Qingge tapi kakak. Selamat ya. Akhirnya bisa melepaskan keinginan. Terima kasih semuanya. Tapi pada saat yang sama, saya umumkan. Teknologi ini diwakili oleh yayasan. Ditransfer secara eksklusif dan permanen kepada Henry Zihahaha. Bagus, bagus. Semua senang? Ya. Ketua Chen, maksudmu apa? Ilmu kedokteran tidak mengenal batas negara. Selama itu digunakan untuk orang yang membutuhkan, sudah cukup. Ilmu kedokteran tidak mengenal batas negara. Tetapi dalam ilmu kedokteran ada kewarganegaraan. Menjadi manusia haruslah mulia. Jangan terlalu mempermasalahkan hal kecil. Saya mulia. Kau bajingan. Oh, saya mengerti. Kalian sudah bersekongkol. Apa yang kalian sebut pemimpin? Sudah lama dibeli. Dipecah belah. Satu kereta dari burung bangau. Kalian semua benar-benar bodoh. Baru sekarang kalian menyadarinya. Kalian memang sangat bodoh dan menyedihkan. Siapa yang peduli akan dijual kepada siapa? Mereka hanya peduli pada keuntungan. Uang bisa membuat setan bekerja. Kalian semua sampah ini. Inilah akhir kalian yang terakhir. Hahaha, terimalah nasibmu, orang bodoh. Wow, tidak kusangka yayasan ini berubah menjadi makhluk yang begitu terpuruk. Sepertinya aku harus keluar. Saatnya aku bertindak. Maaf. Kamu tidak punya hak untuk bertindak. Jika kalian terus mengganggu. Sekarang juga aku akan suruh orang menangkapmu sampai mati. Mengacaukan acara. Mencegah transaksi. Menghina dunia kedokteran. Kalian akan mendapat masalah besar. Ayo pergi, aku akan melaporkan mereka ke atasan. Akan ada yang mengurus mereka. Hahaha. Yayasan ini punya banyak orang. Mau komplain kemana lagi kamu? Kecuali kamu bisa sampai ke surga. Biar para petinggi itu melihat sendiri. Kalau tidak, pengaduan kalian sama saja seperti kentut. Hahaha. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku akan menggertakmu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Anda memukul saya. Sampah. Mengapa? Semua orang mendengarnya. Dia memintaku untuk mengalahkan. Permintaan yang keterlaluan seperti ini benar-benar belum pernah aku lihat. Sialan. Kalian berani memukulku? Apa salahnya berkelahi? Hah, benarkan? Kamu cukup tahu keadaan juga ya? Aku akan bilang jujur padamu. Hari ini orang-orang yang aku bawa sangat banyak. Jika kau sekarang berlutut dan menjilati sepatuku, mungkin aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mengenaskan. Nona. Huan sudah lahir. Aku. Aku. Ya, kau benar. Keluarkan pedang kuno milikmu. Aku tidak punya pedang kuno. Kau punya? Pikirkan lagi baik-baik. Baiklah, aku akan berpikir. Sepertinya aku memang punya. Xiao Tianqi, berhentilah memainkan tipu daya. Mengakui kekalahan bukanlah hal yang memalukan. Yang memalukan adalah tidak mau mengakui kekalahan padahal sudah tidak mungkin membalikkan keadaan. Kau dan aku tidak akan pernah ada hubungannya. Kau angkat dia. Semua ini akan berakhir. Ini apa sih? Pedang kuno Tiansa. Tanda milik Dewa Perang Tiansa. Dewa Perang Tiansa. Tianxi Dewa Perang. Tianxi Dewa Perang. Pedang kuno Tianxi ada di sini. Yang berani tidak menabung. Temui Dewa Perang. Itu menjengkelkan. Menyodok sarang lebah. Temui Dewa Perang. Hei, Tianqi, kamu ini sungguh berani. Berbicara tidak hormat kepada Dewa Perang Tianqi. Akibatnya akan sangat serius. Ketua Yayasan. Melanggar hukum. Tidak layak memangku jabatannya. Segera dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, kamu yang akan menjabat sebagai ketua yayasan. Cepat umumkan hasilnya.
Dengan ini, saya selaku ketua umum mengumumkan. Dengan ini, saya selaku ketua umum mengumumkan pencabutan hak perwakilan Henry Group. Seluruh hak atas teknologi sel punca biologi diserahkan sepenuhnya kepada Sukin Ge. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, konferensi puncak kedokteran kali ini berakhir. Lindungi dia. Sebuah pedang kuno Tianxie sudah membuat kalian ketakutan seperti ini. Sungguh lucu. Jangan bilang Dewa Perang Tianxie tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, apa yang bisa dia lakukan padaku? Aduh, Dr. Liu. Apakah otakmu sudah runtuh? Kau tidak menghormati Dewa Perang Tianxie? Kau ingin mati, ya? Dewa Perang Tianxie itu siapa? Saat aku datang kali ini, Nona Vivian, dari keluarga Henry, telah menempatkan ratusan ahli top untuk melindungiku. Sel punca super itu akan kubawa pergi. Pengembangnya, Zhu Jinge, juga akan kubawa pergi. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Keren. Hahaha. Asalkan keluar negeri. Bergantung pada teknologi sel punca super. Aku akan menjadi legenda. Hehehe. Aku ikut kamu. Kamu. Hari ini, Anda akan mati di sini. Hanya mengandalkan Anda, cepatlah. Datang. Bunuh Qianjie. Permainan sudah berakhir hahaha. Mengapa Anda bahkan tahu bahwa Anda adalah orang Anda sendiri dengan baik? Temui orang baik. Para bawahan memberi hormat kepada wanita cantik. Bagaimana kabar pekerjaanmu? Keluarga Henry telah sepenuhnya dihancurkan. Bagus sekali. Terima kasih atas pujian Dewa Perang. Kau adalah Dewa Perang Tianxie. Benar adanya. Dewa Perang Tianxie. Aduh. Seluruh pengalaman keluarga You selama bertahun-tahun hancur di tanganku. Aku benar-benar sudah tua dan bingung. Begitu besar peluang ini untuk menantu, tapi tidak bisa kupegang. Aku benar-benar bingung, Ai. Orang ini, sang Dewa Perang, harus bagaimana? Bawa pergi. Akan diadili berdasarkan undang-undang spionase. Xiao Tianze. Kau terlalu hina. Kau bahkan berpura-pura bodoh untuk menipu. Sangat memengaruhi. Kau benar-benar tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku sudah mengawasi MU di pesawat. Kau pengkhianat yang menjual negara demi kehormatan. Dunia ini lebih kejam. Xiang Tianqi. Jenderal Tianqi. Saya salah, saya salah. Tolong ampunilah saya. Saya bahkan tidak bisa menutup mata setengah hari memikirkanmu. Tolong biarkan saya pergi. Saya adalah sampah. Saya adalah sampah. Yo Hao. Anda berada di Jiangcheng. Sombong dan mendominasi. Ini hanya lebih buruk dari babi atau anjing. Ya. Saya tidak sebagus babi atau anjing. Saya lebih buruk dari binatang buas. Saya salah, saya salah. Tenanglah. Saya memang tidak berniat membunuhmu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Dewa Perang yang diberi berkah. Terima kasih, tetapi kamu bisa menunggu sisa hidupmu di penjara. Sel tahanan berat yang sesak lepas. Hati. Saya akan menyapa orang-orang di dalam. Biarkan mereka merawat mereka dengan baik. Tidak, tidak. Saya mendengar bahwa orang-orang di dalam akan berubah menjadi hijau ketika mereka melihat babi. Singkirkan Dewa Perang. Tidak, Tianxi Dewa Perang tidak menginginkannya. Tidak. Saya telah bertengkar dengan Anda. Pergi dan mati keras. Yang harus ditangkap, tangkap. Yang harus pergi, pergi. Para wanita cantik. Saya benar-benar minta maaf. Saya juga tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari kalian. Hanya saja karena ada banyak mata-mata. Jadi saya terpaksa mengambil langkah ini. Tahu salah.
HMPH. Aku hanya tahu kamu hebat. Tapi tidak menyangka statusmu begitu tinggi. Membuat kita berputar-putar sampai marah. Setelah pulang, aku akan membuat kalian melampiaskan kemarahan itu. Hari ini aku masih ada tugas terbang. Aku pergi dulu, tidak ingin berurusan denganmu lagi. Pria idaman, oh tidak. Idol, kamu benar-benar idolaku. Dewa perang Tianche. Bagaimana? Tidak seperti yang kamu bayangkan? Awalnya merasa perbedaannya sangat besar. Tapi kamu baru saja menunjukkan ketegasanmu. Dan merasa seharusnya seperti ini. Akhirnya aku bertemu dengan Dewa Perang Tianche yang sebenarnya. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku harus berpegang erat pada kakimu. Xing Chen, jangan kurang ajar. Kakak, kau sok malu-malu untuk apa sih? Suami kakak paling menyukaimu. Nanti kamu akan menikmati hidupmu. Sangat menyebalkan. Ternyata malam itu adalah kamu. Tidak heran sentuhan kita terasa akrab. Aku juga minum alkohol malam itu. Aku juga punya tanggung jawab. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi ini harus kamu kembalikan. Kita masih punya banyak waktu. Nanti malam di rumah tunggu aku ya. Tidak malu, kamu benar-benar nakal. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku masih ada satu hal yang belum kuselesaikan. Tunggu aku selesaikan, nanti aku pulang. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya butuh layananmu. Kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Kaget, ya. Seharusnya kamu sudah menduganya. Bagaimanapun juga, dengan kecerdasanmu, kamu pasti bisa menebak hari ini akan datang. Kapan kamu mengetahuinya? Sebenarnya sampai kemarin. Malam itu aku masih belum bisa memastikan. Sampai Liu Xiwan mengeluarkan sel punca super palsu itu. Kalau tidak, kau benar-benar bisa lolos. Sebagai putri keluarga Henry, kau seharusnya tidak turun tangan langsung untuk berinvestasi pada hasil penelitian King De. Tersembunyi selama bertahun-tahun. Tidak kusangka, ternyata kurang satu langkah untuk uji coba. Halo Nona Henry. Kamu ditangkap. Semua ada di tanganmu. Aku rela. Sebelum menangkapmu, aku rasa hubungan kita juga harus diakhiri. Iya, aku masih memikirkan kejadian malam itu. Kalau begitu lanjutkan halaman itu.